Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eni di Taiwan ya. Masya Allah, cuaca Taiwan itu beberapa hari terakhir ini syahdu banget. Karena apa? Ya karena hujan guys. Beberapa hari ini Taiwan dilanda hujan ya. Setiap hari itu hujan nggak berhenti. Palingan itu ya apa gerimis, gerimis, gerimis sedikit terus hujan lagi gitu. Nah, kalau cuaca hujan begitu terus keingat rumah ya. Kerjanya itu juga agak males, pengennya rebahan aja sama kemulan ya, pakai selimut gitu. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membahas ya, saya mau berbagi informasi buat kalian nih yang masih ragu mau kerja di mana sih, ke Taiwan atau ke Hong Kong gitu ya. Karena ini kan sama-sama gajinya besar, terus sama-sama negara Cina juga, ikut ras Cina ya. Jadi ya saya akan kasih sedikit gambaran ya buat kalian yang pengen bekerja tapi masih bimbang, pengen kerja di negara mana, akan saya kasih beberapa informasi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan share ya. Kalau yang baru nemu channel saya, silahkan di subscribe, bantu dukung terus biar channel saya terus berkembang. Oke, terima kasih. Nah, perbedaan yang pertama yang paling mencolok ini ya dari beberapa perbedaan lainnya adalah gaji ya guys. Ini saya udah merangkum ada beberapa ya, ada 11 perbedaan, banyak banget kan perbedaannya. Nah, tiba-tiba hujannya deras banget, kedengeran nggak? Deras banget gini. Masya Allah, kalau di Indonesia mungkin udah banjir ya. Ini biarpun Taiwan padat penduduk, tapi pengaturan di negara Taiwan itu bagus banget, jadi nggak banjir ya. Nah, lanjut aja ya. Ini langsung ke perbedaan yang pertama ya, guys. Dari gaji, pertama dari Taiwan ya. Taiwan udah pasti tahu semua gajinya itu 10 juta. 10 juta itu belum termasuk lembur ya, Mbak Besti. Karena di Taiwan itu rata-rata tidak ada libur ya. Jadi setiap minggu itu kalian akan hitung lembur. Lemburnya itu jadi semenjak tahun 2023 ini ya, mungkin dari 22 atau tahun berapa nggak tahu, tapi saya terbang tahun 2024 ini gajinya udah 20.000 NTD atau sekitar 10 juta ya. Dan 10 juta itu belum termasuk lemburan. Jadi saya terima gaji itu nggak bersih sih, kotor ya, karena belum kepotong agent dan lain-lain, itu sekitar 22.400-an ya gitu. Nah, kalau di Hongkong berapa sih gitu? Kalau di Hongkong saya dengar-dengar itu, karena saya maaf ya ini belum searching karena saya emang langsung buat video gini aja, tapi yang saya dengar itu sekitar 9 jutaan ya. 9 juta lebih lah kalau sekarang. Ya pokoknya sekitar segitu, 9 juta, itu juga belum termasuk lembur, dan itu juga kotor lah karena belum kepotong libur ya dan kebutuhan kalian. Jadi gaji ini yang saya bicarakan adalah gaji kotor ya. Jadi kalau Taiwan sama lembur itu 10 juta lebih, dan Hong Kong juga kalau lembur juga 9 juta lebih ya. Hmm. Terus yang kedua adalah potongan gajinya guys. Potongan gaji itu mencolok banget ya kalau buat Taiwan. Nah, kalau buat Taiwan itu potongan gajinya itu pasti kalian tahu, banyak banget, beberapa rata-rata itu 4 bulan ke atas ya, ada yang 6 bulan, 7 bulan, bahkan ada yang sampai 9 bulan. Nah, itu potongan yang PT ya guys, itu potongan yang resmi dari PT. Nah, kalau sedangkan di Hong Kong potongannya itu rata-rata ya, ini saya ceritakan yang rata-rata aja, itu sekitar 4 bulanan ya. Bahkan ada yang 3 bulan, ada juga yang zero cost, tergantung kalian cari PT-nya di mana ya. Nah, potongannya seperti itu. Kalau di Hong Kong itu biaya KTP, biaya medikal, terus biaya askes, terus biaya apalagi agensi, itu majikan semua yang tanggung bersih setelah potongan PT kalian selesai. Jadi kalian akan menerima full bersih gaji itu untuk kalian, nggak ada potongan lain ya guys. Kecuali kalian punya hutang nih. Kalau punya hutang pasti kalian harus bayar gitu kan. Nah, perbedaannya lagi di Taiwan, potongannya masih ya, setelah potongan PT selesai, kalian itu masih akan ada lagi potongan agensi, karena setiap bulannya selama kalian masih terikat sama agensi, ibaratnya 3 tahun lah ya, ibaratnya kontrak Taiwan kan 3 tahun ya, selama itu kalian akan membayar agensi ya. Tahun pertama itu saya di sini 2024 uh,
di uang 1.800 NT ya. Terus tahun kedua akan turun lagi menjadi 1.700 kalau nggak salah ya, saya belum buka. Terus tahun ketiga itu akan turun lagi begitu. Jadi setiap tahunnya nggak sama, tapi setiap bulannya kalian harus bayar agensi. Beda dengan Hongkong ya, Hongkong nggak bayar agensi. Terus perbedaannya lagi KTP. KTP setiap tahunnya di Taiwan itu harus bayar ya 1.000 NT. Kalau kalian buatnya langsung 3 tahun, langsung 1 kali kontrak, berarti kalian harus bayar 3.000 NTD. Nah, perbedaan di Hong Kong KTP itu 1 kali seumur hidup ya, 1 kali seumur hidup, dan kalian nggak bayar. Kalian nggak bayar, entah yang bayar siapa, tapi kalian nggak bayar ya, jadi gratis buat kalian. Terus askes juga kalian nggak bayar. Di Hong Kong, di Taiwan askes kita juga yang bayar. Terus biaya medikal kalian juga nggak bayar di Hong Kong. Kalau di Taiwan medikal kita sendiri yang bayar sekitar 2.500 NTD ya, begitu. Sebentar tak ambilkan aja rinciannya. Ya, begitu. Jadi benar ini setelah saya melihat ini apa slip gaji saya dan beberapa rincian memang potongan Taiwan seperti itu ya. Ada biaya ARC. ARC itu biasanya bayar di awal gajian ya. Gajian pertama kalian itu akan kepotong ARC atau KTP ya. Karena di Taiwan itu KTP bayar sendiri. Terus yang ketiga adalah kontrak kerjanya. Kontrak kerja kalian harus pahami ya, kalau kalian memilih negara tujuan Taiwan, 1 kali kontrak kalian akan bekerja selama 3 tahun. Sedangkan kalau di Hong Kong, 1 kali kontrak kalian diwajibkan kerja selama 2 tahun ya. Sudah jelas sekali berbeda. Dari segi apa lamanya kerja, kontraknya itu juga berbeda. Terus jobnya itu juga berbeda ya guys. Kalau di Taiwan itu terkhususkan merawat pasien ya, job jaga apa bayi atau jaga atau bersih-bersih rumah itu jarang banget ada ya. Terus kalau di Hong Kong misalnya kita jaga bayi atau jaga apa itu ya, kita harus bersih-bersih rumah juga. Nah, terus yang kelima adalah KTP ya. KTP-nya itu tadi kalau KTP Taiwan kalian setiap tahunnya akan memperbaharui ya. Kalau kalian bayar dari 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Jadi kalau kalian bayar 3 tahun, jadi kalian selesai kontrak baru kalian akan memperbaharui dan itu kalian sendiri yang bayar. Kalau di Hong Kong KTP-nya itu 1 kali buat dan itu berlaku untuk seumur hidup. Misalkan kalian pulang nih dari Hong Kong ya, terus beberapa tahun ke depan kalian pengen berangkat lagi ke Hong Kong dan itu kalian nggak buat KTP lagi ya, beda dengan di Taiwan. Oke, terus yang keenam adalah libur ya guys. Libur, bedanya apa sih? Bedanya kalau di Taiwan itu nggak setiap tanggal merah diliburkan untuk pekerja rumah tangga ya. Kalau pabrik memang tanggal merah libur mungkin ya. Tapi kalau di Taiwan tanggal merah itu nggak libur. Nah, kecuali hari Minggu. Hari Minggu kalian libur tapi dihitung lembur ya guys. Terkecuali kalian minta izin pengen libur gitu, nanti uang lemburnya dipotong dan kalian bisa libur. Dan liburnya itu ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 12 jam. Tergantung majikan. Nah, kalau di Hong Kong itu setiap tanggal merah pekerja rumah tangga diwajibkan berlibur. Dan kalau nggak libur itu akan diganti rugi dengan uang lembur ya namanya, uang lembur gitu. Terus jam liburnya itu juga rata-rata ya itu ikut aturan majikan. Kalau majikan bilang kamu keluar jam 10 atau kamu keluar setelah selesai bikin sarapan atau kamu keluar setelah beres-beres rumah atau gimana gitu. Terus pulangnya juga kamu harus uh, apa pulangnya juga kamu harus ikut aturan majikan. Nanti kamu misalkan disuruh pulang jam 7 malam atau jam 9 malam atau jam 8 malam gitu. Nah, biasanya seperti itu di Hong Kong. Kalau di Taiwan itu ya misalkan 24 jam ya, kita pergi sore nih ya, pergi sore. Misalkan Sabtu sore kita udah budal, udah pergi. Nah, terus ya berarti Minggu sorenya lagi kita baru pulang gitu. Jadi 24 jam ya, perbedaannya seperti itu. Terus yang ketujuh lagi rumah atau tempat tinggalnya ya guys. Tempat tinggal di Hong Kong dulu ya. Ini di Hong Kong itu rata-rata 90% atau 80% lah itu apartemen ya. Kalau ada yang bungalow tapi itu jarang.
apartemen. Jadi rumahnya kecil tapi bertingkat tinggi. Ada yang sampai 50, ada yang 40 gitu. Dulu aku di lantai 42 atau berapa gitu ya, tergantung apartemennya itu elit apa enggak ya gitu. Kalau elit itu semakin tinggi biasanya gitu. Kalau di apa di Taiwan biasanya itu rumah biasa, satu rumah memang tingkat tapi itu milik milik apa milik satu orang ya, bukan milik banyak orang. Biasanya tingkatnya itu tingkat 3, 4 atau 5, ada yang seperti itu, dan itu satu rumah. Kedelapan adalah bahasa ya, biarpun rasnya sama-sama Cina tapi bahasanya itu berbeda, berbeda sekali, berbeda, sangat-sangat berbeda. Kalau di Hong Kong bahasanya itu menggunakan Kantonis, Kantonis atau Inggris juga bisa ya. Kalau di Taiwan harus Mandarin, harus Mandarin karena yang dijaga itu lansia ya, karena kalian itu akan berkomunikasi dengan orang tua ya. Orang tua itu biasanya malah pakainya bahasa yang tradisional itu ya, yang tai, yang dai atau apa bahasanya itu tai ya. Nah, Mandarin itu bahasa ibaratnya kita orang Indonesia, bahasa Indonesianya, dan tai itu bahasa Jawanya, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau bahasa Inggris orang Taiwan belum begitu bisa ya, belum begitu bisa karena majikanku aja yang muda itu bahasa Inggrisnya juga sedikit-sedikit nggak sefase orang Hong Kong. Kalau Hong Kong itu udah dominan banget pakai bahasa Inggris ya. Bahkan di pasar pun orang Hong Kong bisa juga yang berbahasa Inggris. Oke, jadi kalau kalian misal ke Hong Kong nggak bisa bahasa Kantonis, kalian berbekal sekolah misal lulusan SMA atau apa kalian udah bisa bahasa Inggris, kalian bisa ke Hong Kong. Itu mempermudah kalian ya. Terus yang kesembilan adalah negaranya ya guys. Negara Taiwan itu rawan banget gempa. Rawan gempa. Dan negara Taiwan itu lebih besar dari Hong Kong. Jadi misalkan kalian libur ya, pengen ke Taipei, terus libur pengen ke Kaohsiung, itu lama banget. Lama ya, jauh. Jauh banget. Kalau di Hong Kong itu negaranya kecil, jadi sehari itu ibaratnya kalian bisa muter-muter apa? Bisa muter-muter Hong Kong lah. Hong Kong dari peta peta kereta itu ya, peta apa sih, MRT kalau di Indonesia ya, itu di petanya itu kalian bisa menjelajahi dari pojok ke pojok kalau Hong Kong ya, sampai itu. Kalau Taiwan lama banget, Taiwan itu lebih besar dari Hong Kong ya. Terus Taiwan rawan gempa, angin, badai angin juga ada, di Hong Kong juga ada badai angin tapi sepertinya nggak ada gempa ya. Terus lingkungan Hong Kong itu nggak ada kendaraan ya guys, nggak ada apa sepeda motor itu nggak ada, sedikit banget, sedikit banget. Pokoknya bisa kalian lihat lah, banyak banget yang jalan kaki. Terus kalau yang udah kaya pakai mobil, kalau biasanya rata-rata itu jalan kaki sama itu naik kereta api itu ya, kereta cepat itu. Nah, kalau di Taiwan itu banyak menggunakan sepeda motor ya, seperti di Indonesia. Jalan kaki malah jarang karena Taiwan itu memang lebih besar dari Hong Kong ya. Terus mobil juga ada, kereta cepat juga ada, tapi kereta cepatnya mahal banget ya di sini. Mobil juga, pokoknya di Taiwan itu nggak beda jauh sama Indonesia ya. Menggunakan sepeda motor, ada yang menggunakan sepeda ontel itu, ya sepeda genjot itu juga ada, sepeda listrik ada. Terus mobil juga ada, jalan kaki jarang ya. Jadi kalau di Hong Kong jalan kaki banyak, sepeda motor nggak ada ya. Nah terus, nah ini yang terakhir nih yang ke-10, interminit ya. Interminit ini naudzubillah ya, jangan, karena kita kerja tujuannya mencari duit, nggak mau pulang. Nah kalau di Hong Kong itu rawan sekali kejadian interminit karena di Hong Kong itu gimana ya, nggak tahu lah, mungkin dia majikannya itu merasa punya duit banyak atau gimana, entah rasa menghargai atau kemanusiaannya yang kurang atau gimana, tapi yang jelas Hong Kong itu rawan banget interminit dan kalian bisa dipulangkan secara sepihak. Karena apa? Karena majikan udah nggak mau sama kalian, majikan udah nggak suka sama kalian, gitu. Ya, jadi tanpa kalian diberitahu, tiba-tiba kalian suruh cap Y. Nah, gitu udah kalian di interminate, kalian dipulangkan ke agent. Nah, interminate itu juga tergantung majikan, kalian langsung dipulangkan ke Indo atau kalian masih bisa mencari majikan lagi. Itu tergantung majikan ya. Gitu. Nah, kalau di Taiwan itu jarang banget ada yang nginterminate.
Malah yang sering terjadi itu pembantunya yang nggak mau sama majikan, entah pasiennya rewel, entah kita yang nggak bisa bekerja atau kita yang nggak gimana gitu, biasanya pembantu yang sering minta ganti majikan ya. Karena apa? Karena di Taiwan itu pembantu merasa berhak karena kita setiap bulannya membayar agent. Jadi kalau agent tidak membantu kita, ya ya gimana ya, itu bisa dilaporkan ke tempat pengaduan ya 1955. Nah kalau di Hong Kong kita kan nggak bayar agent ya, gitu. Jadi yang bayar agent itu semua majikan. Oke, okay? Seperti itu perbedaannya. Jadi buat kalian nih yang mau bekerja ya, yang cari pandangan Taiwan apa Hong Kong gitu. Nah, seperti itulah perbedaannya, sama-sama Cina, sama-sama ras Cina ya, tapi perbedaannya sangat mencolok dari segi gaji, negara, dan lingkungannya itu juga berbeda banget ya. Hmm, seperti itu, semoga bermanfaat buat kalian yang pengen bekerja ke luar negeri. Kalian bisa apa jelajahi channel saya ya, nanti ada info apa aja yang bisa kalian lihat ya, semoga bermanfaat channel saya buat kalian yang pengen kerja ke luar negeri ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.